Guna meningkatkan pelayanan transportasi umum yang murah, aman, nyaman, dan terintegrasi di Kalimantan Selatan, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel mendukung rencana perluasan koridor serta penambahan armada bus termasuk bus bertenaga listrik. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke perusahaan penyedia armada Trans Banjar Bakula di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perhubungan Provinsi melaksanakan kunjungan kerja ke PT Bagong DKK Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 8 Juni lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat proses perakitan armada bus Trans Banjar Bakula sekaligus menjajaki peluang kerjasama pengadaan bus bertenaga listrik di masa mendatang. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Mustaqimah, menyatakan penggunaan bus listrik diharapkan dapat mengurangi emisi kendaraan serta menjadi solusi atas keterbatasan pasokan bahan bakar solar di Kalimantan Selatan. Pihaknya juga mengapresiasi kinerja PT Bagong dalam menyediakan layanan transportasi publik Trans Banjar Bakula yang dinilai telah memberi manfaat besar bagi masyarakat. Ini kita berkunjung ke PT DKK, Bagong PT DKK ya, untuk melihat langsung ya dan bagaimana proses PT Bagong untuk pengadaan bis di Kalsel guna pelayanan untuk masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Ini harapannya kita untuk PT Bagong DKK harapannya untuk mengadakan bis listrik ya, harapannya ke depan untuk mengurangi emisi dan juga apalagi di Kalimantan Selatan untuk solar dan yang lain-lain BBM kita masih agak terkendala. Jadi dan juga mengurangi polusi serta diharapkan ada tambahan bis dalam artian untuk mengurangi polusi tadi ya. Dan kedepannya nanti juga kita setelah diskusi tadi juga rencananya mau membuat suatu perda ya, nantinya perda tentang apa tadi ya Pak Kadis, penyediaan anggaran. Ya, untuk penyediaan anggaran dan pengelolaan untuk pelayanan masyarakat seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi M. Fitri Hernadi menyatakan hingga Mei 2026 jumlah penumpang Trans Banjar Bakula telah mencapai 87,77%. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum tersebut menjadi dasar diperlukannya penambahan armada serta perluasan koridor pelayanan agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah dan efisien. Pertemuan hari ini alhamdulillah sudah semakin menunjukkan komitmen political will dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan karena sampai dengan Mei tahun 2026 ini sudah tercatat loading faktor kita 87,77%. Artinya masyarakat memang sudah sangat merasakan pelayanan ini sebagai sebuah layanan yang harus disediakan oleh pemerintah provinsi. Kemudian dengan loading faktor yang sudah tinggi seperti itu, memang sudah saatnya untuk penambahan unit, kemudian penambahan koridor, termasuk bagaimana kita berkolaborasi dengan kabupaten kota di Banjar Bakula. Dan alhamdulillah juga banyak yang difasilitasi dan diberikan pelayanan oleh PT Bagong, termasuk di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan ini bisa berkembang lagi supaya masyarakat yang memang terbiasa dengan angkutan umum itu bisa juga bertambah karena sekarang dengan kondisi geopolitik sekarang biaya angkutan kan semakin mahal, sehingga dengan angkutan umum masyarakat bisa semakin dimudahkan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Direktur Utama PT Bagong DKK Mandiri Budi Susilo berharap keberlanjutan layanan transportasi umum di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga karena telah menjadi sarana andalan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Tentunya berharap keberlangsungannya Pak, jadi keberlangsungannya untuk layanan kami yang ada di Kalimantan Selatan ini jangan sampai terputus karena angkutan ini sudah bagus dan sangat menjadi andalan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan seperti itu. Muhail Banjar TV.